Kematian dalam sebuah video game biasanya dianggap sebagai hal yang tabu, bahwa kita udah gagal gitu ya. Tapi di genre yang satu ini, kematian adalah salah satu cara untuk menjadi lebih kuat. Kalau kita main game dari berbagai macam genre, kayak misalkan dari RPG, Final Fantasy gitu ya, atau action, Assassin's Creed, atau game shooter kayak Far Cry, Call of Duty, ya di sana mati adalah hal yang biasa gitu ya. Tapi kematian dalam game seperti itu adalah akhir. Begitu mau ngulang lagi, yang kita lakukan adalah nge-load last checkpoint. Artinya dari sejak titik kita nge-save sampai titik kita mati, ini dianggap nggak ada. Begitu kita load lagi, ya udah gamenya ngulang ke titik itu. Yang sudah terjadi dari setelah nge-save sampai mati dianggap tidak terjadi. Jadi kalau dibilang semakin sering mati kita jadi semakin jago, itu memang benar. Tapi itu adalah dari sudut pandang kita sebagai playernya. Karakter di dalam gamenya itu sebenarnya tidak bertambah kuat. Artinya buat si karakter ini, kejadian antara save dan mati ini nggak ada memori sama sekali. Kalau kamu main Final Fantasy, udah main setengah jam, mati terus ngulang lagi, experience di sini hilang semua, item yang udah kamu dapat hilang semua. Jadi si Cloud-nya ini dia nggak ngerasa kalau udah pernah mati. Jadi boleh dibilang bahwa antara kita sebagai player dengan karakter di dalam gamenya itu nggak ada ikatan sama sekali. Kitanya jadi lebih jago, tapi si Cloud ini nggak jadi tambah kuat. Tapi ada satu genre yang membuat kita sebagai player punya ikatan yang kuat dengan karakter yang kita mainin. Bahwa di saat kita gagal dan membuat karakter kita mati, dia akan tahu bahwa dia mati, dan dalam proses dia mati sampai ngulang lagi, experience-nya nggak hilang, Bre. Kita jadi lebih jago, karakter di dalam gamenya juga menjadi lebih kuat setiap kali dia mati. Namanya adalah Souls game. Ada lagi yang nyebut Soulsborne, Souls-like, tapi intinya adalah Souls yang dikenal banyak orang. Jadi saat karakternya mati, jiwanya, Souls-nya tadi ketinggalan. Dia jatuh di tempat titiknya dia mati. Begitu dia hidup lagi di checkpointnya, ini kita bisa ngambil tuh. Atau malah boleh dibilang kita harus ngambil kalau nggak mau hilang. Kita dapat satu kesempatan untuk ngambil jiwanya. Jadi setiap kali kamu mati dan kamu menuju ke sana, experience-nya akan bertambah. Jadi yang udah mati tadi ditambah selama perjalanan kamu untuk ngambil. Jadi setiap kali mati, karakternya semakin kuat dan kita sebagai playernya juga semakin jago jalaninnya. Beda dengan Final Fantasy, setiap Cloud atau Clive-nya ini mati, experience dia akan kembali ke zero lagi. Jadi kalau dia awalnya zero, terus dapat 100 experience langsung mati, ya udah dia akan memulai dari nol lagi, seolah-olah yang 100 tadi ini nggak pernah terjadi. Waduh, nggak bisa ganti wallpaper. Coba cek dulu, mungkin Windows-nya harus diaktifasi. Pengen aktifasi Windows original dengan aman? Cek cdkeysales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang, Bre. Bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Sekarang udah aktif, bisa nih pakai foto telanjang buat jadi wallpaper. Banyak orang suka banget sama genre Souls ini karena tingkat kesulitannya relatif lebih tinggi dibanding game lain. Refleks kita bener-bener dilatih, timing untuk melakukan parry atau menghindari serangan musuh memegang kunci penting. Dan di setiap kematian bukan hanya pikiran kita yang terupgrade untuk mencari strategi baru, tapi fisik kita, terutama reaksi dan koordinasi mata dengan tangan, ikutan terupgrade. Jadi bukan hanya karakter gamenya yang dapat experience, tapi playernya juga jadi lebih jago. Dan buat saya, yang bikin berkesan bukan hanya tingkat kesulitannya yang tinggi, melainkan ikatan antara saya dan karakter yang saya mainkan. Kita berdua sama-sama bertambah kuat. Souls, Soulsborne, Souls-like, banyak yang masih bingung dengan ketiganya. Souls sendiri sebenarnya bukanlah sebuah genre. Souls game adalah spesifik sebutan untuk game Demon Souls dan Dark Souls Trilogy dari From Software. Sedangkan Soulsborne secara kata adalah gabungan dari Dark Souls dan Bloodborne yang merujuk pada game dengan nuansa serupa seperti Sekiro dan Elden Ring yang semuanya masih buatan From Software. Jadi boleh dibilang Soulsborne ini adalah expansion universe-nya Souls game. Jadi baik Souls maupun Soulsborne adalah game buatannya From Software. Karakteristiknya hampir sama, secara gameplay mekanismenya menekankan pada kemampuan refleks player untuk menangkis atau menghindari serangan musuh menggunakan stamina. Kematian bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Bahkan boleh dibilang mati adalah salah satu cara untuk jadi semakin kuat. Tapi yang gak kalah penting adalah nuansa dunianya yang berasa seperti dunia arwah dengan musuhnya juga seperti makhluk aneh yang kesurupan arwah jahat. Selain itu narasi story-nya tidak diceritakan secara langsung seperti game lain macam
semacam Final Fantasy yang tinggal tonton dan gampang dipahami. Di sini player dituntut untuk bisa merangkai sendiri kepingan cerita di dalam gamenya dengan ngumpulin tulisan-tulisan, item, dan cerita dari para NPC. Hasilnya adalah plot cerita yang mungkin bagi sebagian player terasa ambigu dan tiap orang bisa berbeda penerjemahannya. Terus ada lagi Souls-like game. Kalau tadi Souls adalah khusus untuk Demon Souls dan Dark Souls buatan From Software, terus Soulsborne adalah expansion universe dari Souls game dan masih buatan From Software, maka Souls-like merujuk pada game buatan developer lain yang terinspirasi dari Souls dan Soulsborne. Nioh, Lies of P, Mortal Shell, sampai Star Wars Jedi Fallen Order masuk ke dalam genre ini. Dan sekarang ini game Souls adalah salah satu game yang ya boleh dibilang susah banget kali ya. Bukan untuk semua orang bre. Tapi tahukah kamu bahwa sebelum ada Souls, ada genre yang hampir mirip dan boleh dibilang lebih susah kali ya. Namanya adalah raw game atau roguelike. Kalau suka tantangan, game ini lebih asik lagi. Di Souls game, mati berarti dunianya kereset. Kita kembali ke checkpoint, musuhnya hidup lagi, sedangkan jiwa kita sebelum mati jatuh di tempat kita mati. Dan kita dikasih satu kesempatan untuk ngambil jiwa kita. Kalau gagal, hilang semuanya. Ini sebenarnya nggak terlalu susah karena dunianya fix, tempat musuhnya juga sama, jadi kita tinggal ngapalin aja. Sedangkan raw game menggunakan sistem permadeath. Kalau kita mati, akan ngulang lagi dari nol. Gilanya, seringkali dunianya bukan hanya reset, tapi random. Tiap kali ngulang, dunianya menjadi tempat yang berbeda. Jadi boleh dibilang dalam raw atau roguelike game, tidak ada kesempatan kedua. Yah, Souls dan Souls-like. Banyak orang yang menyerah mainin game ini. Kalau cuma sekedar ngelawan kroco-kroconya sih masih gampang banget gitu ya. Tapi begitu ketemu sama bos, tingkat kesulitannya langsung meningkat secara drastis. Dan yang bikin orang banyak yang belum bisa beradaptasi adalah tadi, bahwa kalau kamu mati, itu sebenarnya adalah cara untuk bikin semakin kuat. Jadi ya udah mati aja, lanjutin lagi, mati lanjutin lagi, dan seterusnya. Soalnya kalau di game lain kebanyakan orang malas mati gitu ya. Jadi secara mental mainin Souls game ini bener-bener berbeda. Termasuk buat kamu pecinta game story, mainin Souls juga susah karena story-nya nggak langsung straightforward. Kalau main Final Fantasy itu kan ada cutscene-nya gitu ya, baru nonton satu aja kita udah langsung paham, oh ceritanya kayak gini. Tapi kalau di Souls nggak ada bre, cuma dongeng doang, dan sisanya kita harus nyari sendiri dan harus rajin-rajin baca. Jadi apakah kamu termasuk pecinta Souls game atau udah pernah nyobain tapi gagal, atau malah belum pernah nyobain sama sekali?